Salam, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak membuat kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang hugoar behamu anak somang, aidang diboto anak somang na niula ni idukna, ale-ale dohamu hudok, ay nunga hupabotohon tuhamu sa luhut na hubege sian damang. Demikian firman Tuhan. Kita adalah sahabat Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Yesus memberi pengajaran yang sangat berharga kepada murid-muridnya dan kepada pengikut-ikutnya agar saling mengasihi seperti kasih seorang sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang rela memberi nyawanya untuk sahabatnya. Sahabat menunjukkan suatu hubungan yang sangat dekat dan tidak ada jarak. Hubungan sahabat tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan. Namun, berbeda dengan hubungan antara tuan dengan hamba, guru dengan murid, adalah suatu hubungan yang memiliki jarak. Yesus ingin membangun hubungan yang sangat dekat dan erat dengan para murid dan pengikut-pengikutnya. Hubungan sahabat yang penuh dengan kasih, tidak seperti hubungan majikan dengan hamba yang memiliki jarak, yang tidak memperhatikan suatu hubungan yang dipenuhi kasih. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Yesus telah menyatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Arti dari perkataan ini adalah dalam hubungan sahabat adalah hubungan yang sangat dekat dan tidak ada yang dirahasiakan. Berbeda dengan hubungan hamba dengan majikan yang penuh dengan jarak dan rahasia. Kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyatakan segala rencana Allah yang mengutusnya. Yesus telah menyampaikan dan mengajarkannya kepada para murid dan kepada pengikut-pengikutnya yang telah diterimanya dari Allah Bapa yang mengutusnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa para murid adalah sahabatnya, maka para murid harus menunjukkan hubungan yang dekat dan erat dengan Yesus, penuh dengan cinta kasih di dalam iman percaya yang teguh. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, suatu kebanggaan bagi kita ketika kita memiliki sahabat yang penuh dengan cinta kasih, tempat kita curhat, atau
tempat kita untuk mengadu ketika kita membutuhkan pertolongan. Yesus telah memberi pencerahan kepada kita melalui nas renungan ini, bahwa kita telah menjadi sahabat Yesus. Ketika kita menjadi sahabat Yesus, maka kita dituntun untuk menunjukkan hubungan yang dekat dengannya, hidup menurut kehendaknya, hidup menurut hukum kasihnya. Jikalau kita tidak bersahabat dengan Yesus, maka kita sama dengan hamba yang sangat jauh jaraknya dengan tuannya. Jadilah sahabat yang baik bagi Tuhan dan sesama manusia. Yesus mengingini kebersamaan dalam hidup yang dipenuhi dengan cinta kasih. Untuk itu, marilah kita bangun kebersamaan, hidup persahabatan yang saling mengasihi, karena Yesus telah menjadi sahabat bagi kita, yang senantiasa mencintai kita setiap saat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menjadi sahabat bagi kami. Berkatilah kami, berkatilah sukacita bagi kehidupan kami. Lindungi dan berkatilah kami hari ini, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami satu hari ini. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.